Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muslihis sarair wa munawwiril basair. Assalatu wassalamu ala al-bashirin nabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-nuris safir wa ala alihi wa sahbihi al-awail wal awakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu biradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, Aidul Fuqara. Kita yang menjadi hamba Allah, bagian umatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat yang penuh barakah ini kita dapat bersama-sama untuk melangkahkan kaki, melenggangkan tangan, didasari dengan keikhlasan hati untuk menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan amaliyah ibadah kita khususnya di hari Jumat ini, baik kita ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang bermahdoh, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh rangkaian ibadah kita yang sunnah, yang wajib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita berharap kepada Allah, setelah kita menggugurkan kewajiban melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakan ibadah yang lainnya, iringan langkah kita menuju rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing, diiringi langkah kita tersebut dengan rahmat serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam serta kerinduan semoga tercurah dan terlimpah kepada penghulu alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam serta kerinduan yang kedua
kita haturkan kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa itba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, yang insyaallah akan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah ya rabbal alamin. Jamaatul muslimin rahimakumullah, di dalam agama Islam ada 2 hari raya yang begitu fenomenal dan begitu sakral untuk umat Islam seantero dunia. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Timbul pertanyaan pada diri kita, betapa istimewanya 2 hari raya tersebut. Kenapa menjadi istimewa? Kalaulah kita telah ke belakang, ketika hari raya Idul Fitri menginjak waktu maghrib, maka dikumandangkanlah kalimat takbir, mengagungkan asma Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ketika hari raya Idul Adha pun sama, ketika datang waktu maghrib, seluruh umat Islam seantero dunia mengumandangkan kalimat takbir, mengagungkan asma Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dalam rangka menyambut daripada Idul Adha. Kenapa diawali dengan kalimat takbir? Kalau kita perhatikan, kalimat takbir itu ada 2 kata tergolong na'at dan man'ut. Yang mana kalimat takbir itu kalaulah kita sambungkan dalam kehidupan kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari tetesan mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dituwfiya birruh, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita usia 4 bulan namanya dalam kandungan, kemudian ketika usia 9 bulan umumnya, sempurnanya kehamilan seorang ibu ingin melahirkan seorang anak, maka lahirlah kita. Ketika kita lahir dalam dunia, apa yang pertama kali kita dengar di telinga kanan kita? Yang pertama kali yang kita dengar di telinga kanan kita adalah kalimatut takbir, Allahu Akbar. Selesai kalau dikumandangkan kalimat azan di telinga kanan kita, kemudian diiqamahkan telinga kiri kita pun dengan menggunakan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika setiap hari waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muadzin mengumumkan, menginfokan bahwa saya telah masuk waktu zuhur, telah masuk waktu asar, telah masuk waktu maghrib, isya, subuh. Kalimat yang dikumandangkan pertama kali adalah kalimatut takbir, Allahu Akbar. Ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, ketika kita sudah masuk ke dalam mushola, ataupun ketika kita sudah masuk ke dalam tempat di mana kita akan beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah dalam keadaan diri tegak, kemudian ataupun dalam keadaan duduk, setelah kita niat, yang pertama kali diucapkan adalah kalimatut takbir, Allahu Akbar.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketika hidup di alam dunia diawali dengan kalimat takbir, diawali dengan kalimat tauhid. Ketika kita meninggal dunia, sebelum jasad kita ditutup dengan dinding ari-ari, sebelum jasad kita dipendam tanah, diinjak-injak, ditinggalkan oleh keluarga, ketika jasad kita masuk ke dalam liang lahat, kalimat yang terakhir yang didengarkan di jasad kita nanti adalah kalimat takbir dengan mengumandangkan azan dan juga mengiqamahkan. Betapa besarnya kalimat takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ketika nanti datang hari raya Idul Adha, marilah kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, muliakan Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, dengan mengumandangkan kalimat takbir dari ba'dal maghrib sampai yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Idul Fitri itu hanya ada takbir mursal, pertama dikumandangkan ba'dal maghrib, diakhiri selesai dilaksanakannya sholat sunnah Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengtakbirkan Allah, membesarkan Allah, yang dikatakan takbir muqayyad. Setiap ba'da sholat dengan sir, dengan pelan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti kalimat takbir pada umumnya sampai di hari tasyrik yang ketiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada bentuk kesamaan di antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di antara bentuk kesamaan itu sendiri adalah ketika dikumandangkan kalimat takbir pada hari raya Idul Fitri, Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya kepada seluruh hamba-Nya yang lahir pada akhir Ramadan dan di awal Syawal. Untuk apa? Mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi makhluk sosial, yang peduli akan orang lain. Sehebat apapun kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk zon politikal yang tidak pernah bisa hidup sendiri, pasti butuh akan pertolongan orang lain. Maka dilatih dengan kita membayar zakat fitrah. Ketika dikumandangkan kalimat takbir di hari raya Idul Adha, bagi umat Islam seantero dunia yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah selama 4 hari, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, ada uang lebih setelah kita wajib keluarkan untuk keluarga kita, maka disunnahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Pun sama, mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berjiwa sosial, yang peduli akan pertolongan orang lain. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam siapa orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau berkorban, jangan kau dekat musola, jangan kau dekat dengan masjid. Masya Allah. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ketika Allah berikan rezeki kepada kita cukup untuk keluarga kita, dan ada lebihnya selama 4 hari itu, maka kita mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah harapan kita termasuk manusia hamba Allah
yang menjadi makhluk sosial, menjadi makhluk zat politikal yang peduli akan orang lain. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Aidul Adha, Aidul Kurban 1446 Hijrah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa 'an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an kariman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah